Sejarah berdirinya Baruni Group. Haji Petuah Bahrun dan Hajah Fatimah yang berasal dari Desa Berawang, Kabupaten Biren, memiliki 5 orang putra dan putri, yakni Haji Muhammad Yusuf Bahrun, Hajah Siti Nurullah Bahrun, Haji Muhammad Sofyan Bahrun, Hajah Siti Zubaidah Bahrun, dan Hajah Siti Ramlah Bahrun. Dari kelima putra-putri Haji Petuah Bahrun dan Hajah Fatimah, 2 orang putranya, yakni Haji Muhammad Yusuf Bahrun dan Haji Muhammad Sofyan Bahrun, memiliki andil besar dalam membangun perusahaan perkebunan Baruni Group. Awalnya, Haji Muhammad Yusuf Bahrun aktif di usaha dagang hasil bumi bernama Toko P. Bahrun & Sons yang didirikan oleh orang tua mereka di kota Biren. Setelah Haji Petuah Bahrun wafat pada tahun 1951, dengan niat untuk mengembangkan usaha orang tuanya, Haji Muhammad Yusuf Bahrun merantau ke daerah Tanjung Pura, Sumatera Utara, di mana beliau mulai mengembangkan usaha perkebunan kelapa. Pada tahun 1954, untuk membangun usaha perkebunan yang lebih besar dan berkembang ke depannya, dengan dukungan penuh dari keluarga besar, Haji Muhammad Yusuf Bahrun mendirikan firma usaha perkebunan Indonesia Baruni, yang saat ini dikenal sebagai PT Baruni. Sejarah mencatat pada tahun 1963, PT Baruni melakukan penanaman karet pertama sekali di kebun Balai Gajah Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Jufli Yusuf Baruni yang lahir pada tahun 1956 di kebun Tanjung Pura Langkat, saat itu berusia 7 tahun, ikut menanam karet dibantu ibunda Hajah Rafiah Azari dan ayahanda Haji Muhammad Yusuf Bahrun, beserta kakak sepupunya Sofiatna Sofyan dan Muhammad Abidi selaku manajer PT Baruni pada masa itu. Pada tahun 1966, selain sebagai pengusaha perkebunan, Haji Muhammad Yusuf Bahrun juga memangku amanah sebagai anggota MPRS atau Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan DPR GR atau Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Republik Indonesia. Sebagai anggota MPRS dan DPR GR, beliau menjalin hubungan baik dengan Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Leo Lopulisa, Pangdam keempat Bukit Barisan Sumatera Utara, dan Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Teguh Hamzah Bendahara, Pangdam kelima Iskandar Muda Aceh. Malang tak dapat dihindari. Pada tanggal 3 Agustus 1970, saat akan berkunjung ke kebun Melabuh Aceh Barat, Haji Muhammad Yusuf Bahrun meninggal dunia ketika pesawat Smack yang ditumpanginya mengalami kecelakaan dan hilang. Pesawat ini baru diketemukan 8 tahun kemudian di Alu Imirah, Kecamatan Kuala Bate, Aceh Selatan pada tanggal 2 Juni 1978. Sepeninggalan beliau, kepemimpinan PT Baruni dilanjutkan oleh adik kandungnya Haji Muhammad Sofyan Bahrun. Pasang surut perkembangan ekonomi yang tidak selalu stabil dan tidak selalu mulus pernah dilalui PT Baruni. Agar tetap dapat bertahan, PT Baruni berkembang mengikuti tren agrobisnis dengan menambah komoditas, yaitu kelapa sawit di samping tanaman karet yang sudah ada. Pada tahun 1993, sepeninggalan almarhum Haji Muhammad Sofyan Bahrun, estafet kepemimpinan PT Baruni dilanjutkan oleh Yusra Yusuf Baruni dan Jufli Yusuf Baruni. Kini, di bawah kepemimpinan Jufli Yusuf Baruni, Baruni Group dikelola secara profesional oleh staf ahli yang berpengalaman di bidang masing-masing dengan tidak meninggalkan nilai-nilai kekeluargaan. Baruni Group membawahi beberapa anak perusahaan, yaitu PT P. Bahrun & Sons, PT Baruni, PT Baruni Plantation Company, PT Sesirau, PT Temaron, dan PT Satya Agung. Baruni Group terus berkembang menuju perusahaan yang berkesinambungan serta meningkatkan kualitas manusia dan alam. Pada tanggal 2 Februari tahun 2020, Baruni Group melakukan peletakan batu pertama untuk membangun pabrik kelapa sawit PT Satya Agung dengan kapasitas 30 ton per jam, extension 45 ton per jam. Pemirsa dimanapun Anda berada, saat ini kita berada di PT Satya Agung Aceh Utara. Dan pada hari ini tanggal 2 bulan Februari tahun 2020,
di mana saat ini akan dilakukan acara peletakan batu pertama beserta sahabat-sahabat, kru dan kerabat kerja dari Satya Agung. Ini dia tim Satya Agung. Oke. Dengan semangat ingin membesarkan perusahaan Bahruni Group dan di tengah-tengah situasi kondisi pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia pada Maret 2020, tidak menyurutkan niat manajemen Bahruni Group untuk terus maju guna merealisasikan pembangunan PKS Satya Agung ini. Pabrik kelapa sawit Satya Agung dengan kapasitas 30 ton per jam, extension 45 ton per jam, mulai beroperasi sejak Mei 2021. Berkomitmen menerapkan prinsip-prinsip sustainability yang ramah terhadap lingkungan, salah satunya dengan memanfaatkan limbah pabrik yang menggunakan sistem land aplikasi untuk kebutuhan kebun. Manajemen Bahruni Group tetap terus melakukan evaluasi yang berkelanjutan agar kedepannya mencapai kesempurnaan. Lewat kerjasama menampung kelapa sawit milik rakyat yang berada di sekitar lokasi PKS Satya Agung dan kerjasama dengan kontraktor lokal dalam proyek pembangunan rumah karyawan, secara tidak langsung menciptakan lowongan tenaga kerja baru, pengadaan sektor transportasi, mendatangkan ketersediaan sarana bahan makanan, serta bahan bakar. Pengawasan dan perawatan pabrik yang berkesinambungan terus dilakukan guna meningkatkan kualitas daripada mutu CPU dan kernel. Salah satunya adalah paper test yang merupakan inovasi kontrol efisiensi pengolahan. Fasilitas workshop tersedia guna mendukung dalam maintenance di pabrik kelapa sawit. Tangki-tangki dengan volume ratusan ton dibuat untuk proses pemurnian minyak, sehingga menghasilkan minyak sawit yang berkualitas tinggi. Bahruni Group terus berkomitmen untuk menata kehidupan yang lebih baik lagi bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kebunnya. Nggak sukses, ini utang ini bukan uang kantong saya. Begitu utang ini nggak bisa bayar, kepala saya dipotong. Ya kan, saya orang putra daerah, kau walaupun Jawa kan udah Jawa Aceh kan. Paling nggak kalau kebun ini sukses, kan pendapatan kita kan kau bisa jualan apa, sudah apa di sini, betul nggak? Saya sih utang, orang percaya utangnya gitu. Jadi saya bisa balik bayar utang apa, terus ini bisa makmur, ya orang-orang sekitar pasti akan menikmati. Akan berapa ribu orang nanti akan kerja di sini. Dan beras berapa banyak dia perlu, ikan berapa banyak dia perlu. Ekonomi juga kan, jelas Pak. Ya, tolong ya. Teras kontur di atas lebih dari 8 derajat dilakukan untuk mengurangi bahaya erosi, memudahkan pemeliharaan tanaman, mengurangi pencucian tanah, mengurangi losis produksi, serta mempertahankan kesuburan tanah. Bahruni Group melakukan budidaya bibit kecambah yang diperoleh dari bibit unggul lewat perawatan dan pemupukan kecambah dengan baik dan tepat. Saat ini, pembangunan kebun PT Satya Agung lebih kurang 10.000 hektar dan dapat menyerap tenaga kerja baru sebanyak lebih kurang 1.200 kepala keluarga yang berasal dari masyarakat sekitar dan juga dari luar daerah.
Untuk menghadapi persaingan bisnis ke depannya, Bahruni Group akan terus bertekad melanjutkan semangat usaha dan perjuangan kepada generasi berikutnya dengan bekerja secara profesional dan melakukan evaluasi terus-menerus. Dalam meningkatkan pengawasan terhadap pekerjaan operasional perusahaan, kantor pusat secara terus-menerus melakukan evaluasi dan koordinasi di setiap minggu dan bulannya melalui weekly meeting, monthly operation review meeting, board of commissioner, dan board of director meeting. Secara berkala, manajemen Bahruni Group terjun langsung melihat perkembangan dan kemajuan di masing-masing kebun dan PKS. Itu udah posisi nggak? Itu belum Pak, lagi progres bulan ini Pak. Itu di blok L11 Pak, ke sana tuh Pak. Ini kalau kita lurus ini Pak. Ya progres juga itu Pak. Progres tanam bulan ini Pak, itu Pak. Ada kendala nggak kok? Ada Pak, Apa? jalan longsor Pak. Jadi piye? Saya butuh alat berat Pak, untuk pengajuan alat Ada berat. kok nggak lapor sama manajer? Ada Pak, untuk leder ada Pak. Kan kau jadi sama kita bulan Oktober. Kita nggak bulan Oktober. Insya Allah kalau ada kendala Pak di lapangan, seperti cuaca hujan, sama... Kalau cuaca hujan itu beda. Iya Pak. Jangan sampai tenaga orang nggak ada, karena alat berat nggak ada. Itu salah bukan salahnya rekan kita. Di saat kunjungan ke kebun dan PKS, setelah melakukan sholat subuh berjamaah, manajemen turun langsung ke divisi untuk memberikan pengarahan kepada para manajer, para asisten, dan para mandor. Dalam rangka mendukung program pemerintah dan membangun perekonomian masyarakat di sekitar perkebunan, baik itu masyarakat pedesaan dan mantan kombatan, Bahruni Group melalui PT Satya Agung yang sedang membangun perkebunan inti dengan dukungan penuh dari pihak perbankan dan Pemda setempat akan membangun kebun plasma pada tahap awal seluas 2.000 hektar yang akan diikuti oleh 1.000 orang peserta plasma. Bahruni Group akan terus memfasilitasi masyarakat yang telah memiliki lahan di bawah naungan koperasi dalam program pembangunan kebun plasma. Bahruni Group semaksimal mungkin akan mengembangkan kebun-kebun plasma di sekitar perkebunannya. Bahruni Group, JTI, jujur, tulus, ikhlas.